Oke, daripada lu beli iPhone ya budget 1 jutaan, RAM-nya cuman 2 GB lah, 3 GB lah, bagian belakangnya kamera cuman 2 biji lah. Kalau kita tengok bagian depannya cu ya, itu masih ada home button ya. Screen to body ratio-nya sangat ampas ya. Sangat-sangat anjir jadul lah ini ya, jadul lah. Iya, gue yakin sih ini pasti pada kesannya sama gue. Mendingan lu beli HP gini, harganya nggak nyampe 1 juta, cuma 800 ribuan ya. Cuma 800 ribuan aja, RAM-nya 12 GB, gila nggak tuh? Oke, jadi ini adalah Itel A70 ya, ada tulisan awesome ya. Jadi ini adalah sebuah handphone yang jarang banget gue bicarain ya. Tapi kali ini, today on a special day, gue bakal coba gibahin. Tapi taruh, udah lama banget nih gue gak ngebacot promosi. Handphone yang ada di konten ini bisa lo beli, linknya ada di deskripsi ya. Si A70 ini, sikat linknya ada di deskripsi. Kalau lo pengen punya RAM 12 GB, harga ratusan ribu. Oh, I don't know. Ini kalau kita lihat dari bagian kotaknya, ini ada tulisannya gede banget. RAM-nya 12 GB, internalnya ROM-nya 64 GB. Ya untuk RAM-nya ini 4 plus 8 GB ya. Lumayan bos. Lumayan mubazir. Gue gak tahu ya RAM 12 GB harga 800 ribuan ini mau kalian apakan HP yang satu ini. Kalau di bagian sampingnya cuma ada tulisan A70 ya. Ini adalah handphone yang lumayan baru, cuman gak baru-baru amat ya rilisnya. Dan ini tulisan awesome-nya ini lumayan keren ya, makanya gue suka nge-shoot bagian sampingnya. Oke, kalau di bagian belakangnya ini ada 7 poin lumayan besar tulisan-tulisannya, 7 poin yang disampaikan si Itel A70 ini ya. Jadi lu bisa lihat sendiri bahwa handphone ini mempunyai 7 kelebihan ya yang katanya awesome ya kan. Yang pertama di situ ada tulisan Massive Memory with Extended RAM ya, 4 plus 8 GB alias 12 GB, 6,6 inci ya, layar bigger screen with dynamic bar, 13 megapiksel Super HDR kamera. Jadi kameranya ini buat foto-foto di outdoor bagus ya, karena ada HDR ya, Super HDR. Baterainya gede, 5000 mAh, big battery with Type C. Baterai 5000 mAh sama Type C. Advanced octa-core processor ya, set fingerprint and face unlock. Ada sidik jari dan ada Face ID-nya. Udah kayak iPhone Pony pokoknya. Upgrade OS 13 system. Jadi inilah 7 poin yang dituliskan di belakang dus si Itel A70 ini. Handphone ini menurut gue kalau dipakai buat HP kedua atau buat hadiah nyokap, bokap, orang tua atau adik ini lumayan oke banget. Kenapa? Karena storage-nya ampun-ampun bos ya. Jadi buat daily ringan ini handphone lumayan oke lah. Lo tonton dulu sampai habis karena gue bakal jelasin beberapa poin lagi yang menurut gue, point of view gue, menurut gue handphone ini lumayan oke. Intinya bagian belakang seperti ini ada 7 poin ya, lo bisa pause aja video kalau lo mau lihat lagi tulisannya. Nah, apa yang kita dapat di dalam pembelian si Itel A70 ini? Yang pertama ada kartu garansi bla 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 ya. Jelas kalau lu udah nggak garansi sekalipun di situ ada alamat-alamat buat service center resminya. Yang kedua kita dikasih adaptor. Ini adaptor 5 volt 2 ampere ya, kapasitas 2 ampere ya. Lu bisa upgrade kayaknya ya yang lebih besar sedikit wattnya. Karena ini udah support Type C ya, kabelnya di sini dapat kabel juga Type C punya. Dan ya lumayan lah, 800 ribuan dapat kelengkapan selengkap ini, lo tinggal pakai, nggak perlu beli adaptor lagi. Sekarang kita move ke bagian displaynya. Untuk bagian displaynya menurut gue ini lumayan oke. Kenapa? Karena layarnya ini lumayan nimbul warnanya. Gue nggak tahu ya ada perbedaan spek atau tidak. Gue mager soalnya ngecek. Kalau dibandingkan Intel S23 ya, ini lebih proper menurut gue. Warnanya tuh kayak lebih proper. Kayaknya sih permainan software aja sih. Permainan tuningan warna LCD-nya kalau menurut gue. Kenapa ini lebih proper? Karena warna yang dihasilkan dari si HP Itel A70 ini mantap, lumayan oke punya dibandingkan Itel S23. Ya kalau bisa dilihat dari sudut-sudut itu masih berasa banget HP-nya warnanya lebih nimbul. Ini gue perdekat deh, lo bisa lihat sendiri. Ini gue coba goyang-goyang sikit-sikit, miring-miring sikit-sikit, lo bisa lihat kontras warnanya oke punya. Dan ini di mata lumayan nyaman. Ya intinya sesuai banget lah dengan harganya. Mungkin kalau lu budget 800 ribu lu dapat lah layar-layar AMOLED kalau lu beli yang versi-versi jadul ya kayak Samsung. Tapi tuh rata-rata udah banyak minusnya men. Kayak udah shadow, layar udah tua ya. Kalau ini HP baru cuy. Dan untuk resolusinya juga lumayan lah. Di mata itu lu gak bakal kelihatan handphone ini pikselnya pecah gitu.
kayak ngotak-ngotak gitu, enggak. Handphone ini gue zoom sekalipun sampai dekat dia tetap tajam. Lo bisa lihat tulisan alat, palm store, kontak, perekam suhu, suara maksud gue, cuaca, itu tulisan-tulisan di bawah ikonnya itu masih lumayan jelas setelah gua zoom kayak gini. Biasanya kalau HP yang layarnya lumayan jelek, burik, nggak jelas, itu ketika gua zoom sedikit gini udah pecah-pecah, udah kelihatan kotak-kotak. Kalau ini masih oke, men. Jadi menurut gua nilai layarnya skornya dari 1 sampai 10 gua bisa kasih 8 lah, lumayan oke. Karena harganya murah tapi dikasih spek layar kayak gini lumayan lah. Ingat ya, gue nggak terlalu tahu speknya perbandingannya dengan Intel S23. Kan waktu gue bikin konten gue nggak ada referensi buat perbandingan. Tapi menurut gue secara kasat mata ya, secara gue pakai, secara gue pegang, handphone ini sedikit lebih enak ketimbang Intel S23. Terus untuk kamera di sini menu-menunya lebih lengkap ketimbang Android pada umumnya yang baru ya, yang harga-harga segini. Ya menurut gue lebih lengkap lah ketimbang Samsung, juga lebih lengkap. Di sini ada Pro, ada cahaya malam, ada potret ya. Kalau lo beli Samsung harga ratusan ribu, nggak ada ya, jarang. Untuk perekaman videonya di sini ada settingan 720, ada settingan 1080. Dia mentok di 30 fps. Dan kalau diketik logo settingannya di pojok kanan atas, muncul menu-menu kayak gini. So gimana kalau dipakai buat ngerekam? Ini udah pasti lumayan oke, tapi nggak terlalu oke banget. Namanya HP murah, boy. Ini gue coba ngerekam ya. Ciri-ciri HP murah tuh kalau dipakai rekam, kalau tangan kita getar, dia berasa banget vibrasinya di hasil perekaman videonya. Saran gue kalau lu pakai HP kayak gini buat rekam, bener-bener harus super steady atau lu pakai gimbal ya. Selebihnya aman sih. Ini untuk fokusnya gue lumayan suka ya, nggak terlalu cenut-cenut ya. Ini bakal kita lihat hasil perekamannya seperti apa, boy. Nah di sini lu bisa lihat tuh tangan gue di awal-awal getar dan hasil videonya ikut sedikit shaky. Tapi selebihnya aman, smooth ya. Ini kalau buat video-video ala-ala daily gitu, kayak lu ngerekam momen-momen sama keluarga ya kayak gitu-gitu, ini masih oke. Masih oke, kameranya masih oke punya kalau menurut gua. Jadi HP ini fix no debat ya, kalau lu buat orang tua, kayak buat adik, anak kecil, HP ini cocok men kayak gitu-gitu. Asli, kameranya lumayan oke buat kebutuhan yang seperti itulah intinya. Ngerti lah maksud gue. Nah, so handphone ini dengan layar yang oke, speakernya oke, buat nonton video juga enak. Sayangnya gue takut video ini ada soundnya, ada suara yang copyright gitu men. Jadi gue gak bisa spill suaranya. Tapi kalau lo nanya, bassnya lumayan nimbul, lumayan ya. Untuk kekencangannya tipikal HP-HP murah, hasil suaranya tuh kenceng ya. Dan karena layarnya lumayan oke, jadi ketika nonton video lumayan ketagihan. Lu bisa lihat sendiri lah hasil visualisasi gue yang ngasih lihat ketika nonton video pakai Itel A70 yang satu ini. Ini lumayan oke lah. Ini detail-detail gambar ya, warnanya itu semua hidup, nimbul gitu. Ini beda sekali dengan Itel S23 ya, dengan harga yang lebih murah gitu. Ya kan. Oh, hampir aja kelupaan sama gue fisik dari handphone ini apa aja. Di bagian bawah ada Type-C, lubang speaker, lubang mikrofon, dan ada jack audionya. Jadi lu bisa pakai headset yang 3,5 versi lawas ya. Masih bisa dipakai di handphone ini. Nggak perlu pakai Bluetooth atau bikin boros baterai dan delay. Terus di bagian sampingnya lagi cuman ada SIM tray-nya aja, polosan ya. Handphone ini desainnya ngotak boxy gitu. Bener-bener mirip banget sama iPhone 13, 14 ya, kayak gitu-gitu ya kan. Di bagian atasnya polosan sekali, tidak ada apa-apa. Ini handphone desainnya benar-benar minimalis pisan, ya kan. Untuk di bagian sampingnya lagi, kalau tadi samping sebelahnya cuma ada SIM tray, samping sebelahnya ada tombol power dan volume. Ya lah kayak HP pada umumnya. Jadi antara tombol volume power itu terpisah wilayahnya dengan SIM tray-nya. Dan untuk bagian atas layarnya ini lubang-lubang speakernya rapih ya, dan di bawahnya itu ada kamera depan yang bisa difungsikan sebagai Face ID atau Face Unlock ya. Untuk bagian dagunya ini apakah tebal atau enggak, bezel-bezelnya lu bisa nilai sendiri, lu bisa lihat sendiri, dia rada cembung kayak iPhone, desain iPhone XS, XS Max, X kayak gitu-gitulah. Jadi kalau lu pasang anti gores, dia pasti nggak sampai ke ujung-ujung banget anti goresnya. So kalau dari desain belakang seperti ini bener-bener mirip iPhone. Kenapa gue bandinginnya sama iPhone? Kan nggak ngotak bang, nggak ada to the point ya. Iya, tapi kalau desainnya mirip iPhone, makanya gue nyelenin ke iPhone. Bentuknya kotak, ada bobanya punya, ada bobanya pula maksud gue. Kenapa nggak gitu ngajak ribut sekalian adu sama iPhone perbandingan budgetnya. Dan kalau dilihat dari dekat kameranya nih lumayan gede-gede, tapi aslinya ini kamera yang satunya lagi itu tempat flash. Jadi seakan-akan dari jauh itu kayak boba. Ya lumayan lah kalau dari sisi desain
menambah kegantengan, wih boba gitu ya kan. Yaudah, sampai di sini video review gue mengenai HP yang lumayan goib ya, lumayan misterius dengan RAM 12 GB.